kasih-Mu yang terbesar dalam hidup pengorbananmu yang sangat tentu. Kaulah harga yang tak ternilai yang ku miliki dan ku pelajari. Yesus, aku kasih. Yang terindah, hati yang mulia, bukan di dalam Yesusku, Dia dari hatiku, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu terbesar dalam hidup pengorbananmu yang sangat tentu. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau ku kasih, ku kasih. Yesus, Kau ku kasih. Khotbah dan salam. Biarlah ibadah kita saat ini dikuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus berkati ibadah kita hari ini. Sama-sama katakan Amin. Silakan duduk kembali. Ayat pembimbing kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 23 ayat 14. Firman Tuhan berkata, karena masa depanmu sungguh ada dan harapan akan hilang. Mari pada saat ini mensyukuri untuk kemenangan yang Tuhan berikan lewat kematiannya, dan pada saat ini kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Kita mensyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lewat kemenangan yang telah diberikan kepada kita, kita percaya bahwa ada masa depan yang ada di dalam Tuhan, dan harapan kita tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Apapun profesi kita pada saat ini, baik sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, rumah tangga, bapak rumah tangga, yang bekerja, ataupun yang sementara mencari pekerjaan, mari kita mensyukuri dan berterima kasih, dan berserah kepada Tuhan untuk setiap masa depan kita di dalam. Mari kita bersama. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Bersyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun kami percaya bahwa kami telah dimenangkan oleh Tuhan atas semua setiap dosa-dosa. Dan saat ini kami percaya bahwa kami yang telah diselamatkan adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang berhak mengklaim janji-janji Allah di dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya masa depan kami tidak hilang. Dan harapan kami selalu ada di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi doa kami, harapan kami, pergumulan kami, saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Bapa.
Kami terus percaya dan beriman di dalam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan, biarlah bersyukur kebaikan Tuhan kita respon dengan sukacita. Kita mau menyanyikan nyanyian bangkit serukan nama Yesus saja, kita semua untuk bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan kita nyanyikan nyanyian ini. Mari dengan sukacita kita. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat di kesempatan, akan di budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat di kesempatan, kalahkan di budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya melihat bahwa kita mau serukan nama Tuhan, tapi kita masih semangat. Ada yang masih begini, ada yang masih menghayal. Sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, pasti ada sukacita ya. Amin. Mari pada saat ini saja berarti sekali lagi kita mau menyatakan kemenangan kita atas maut lewat nyanyian Ku menang, ku menang, ku menang sambil bersukacita dan bertepuk tangan. Hari ini satu sukacita kita nyanyikan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, kita tepuk tangan yang terbaik. Kita akan duduk kembali. Ayo, kita istirahat.
Pada saat ini kita akan tiba dalam saksian pujian. Untuk teman-teman yang telah mempersiapkan diri, berikan kesempatan untuk kasihmu Tuhan sahabatku berbaraka bertelanjang bersatu bersatu apa yang dapat kasihmu Tuhan sahabatku aniaya penderitaan bersatu bersatu ada satu seperti Kau Yesus sahabat yang dalam bahaya Kau menolongku, Engkau Yesus sahabat. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang setia. Dalam bahaya Kau menolongku, Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabat. Engkau Yesus sahabat. terima kasih untuk hari ini. Masih SMA, biarlah Tuhan yang memberkati masa depan adik-adik di dalam kita dan tetap setia dalam pelayanannya. Ya. Mari pada saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita firman Tuhan dan nyanyikannya aja seperti yang Kau ingin. Barang panah Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Benar Tuhan, kami rindu apa yang menjadi kehendak-Mu itu yang kami kerjakan. Sesungguhnya kami terbatas, tetapi ketika kami tahu bahwa segala sesuatu Engkau telah lepaskan, maka kami tidak perlu takut lagi untuk menghadapi berbagai macam tantangan, godaan, pencobaan. Karena Engkau sudah menang dari semuanya itu ya Allah. Dan kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan untuk merayakan Paskah di tahun 2026 secara khusus. Kami ada di Bonyoge hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau belajar kebenaran-Mu, beri kami telinga seorang murid yang siap untuk belajar. Sehingga ketika kami pulang dari sini ya Allah, kami dapat rema yang luar biasa yang berasal dari Tuhan untuk memandang masa depan yang dahsyat yang Tuhan siapkan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba, urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Iya, ini rentan tidur karena satu, malam pertama itu susah tidur betul. Ya, jadi dari 91 saya hidup di kalangan anak muda. Kalau ada camp atau retreat begitu, malam pertama itu susah tidur. Nah, persoalannya konsekuensinya adalah hari pertama naik, hari kedua itu jam begini adalah jamnya untuk bayar yang tadi malam susah tidur betul. Tapi saya berharap kita tidak tertidur ketika firman Tuhan disampaikan, karena waktu kita tertidur sebenarnya kita kalah 1-0 dari iblis. Nah, mari kita sama-sama membuka tema kita di pagi yang indah ini adalah batu terguling, masa depan terbuka. Saudara, seringkali masa lalu itu mengintimidasi. Kau itu tidak ada apa-apanya, kau itu begini, kau itu begini, semua itu adil waktu ada persoalan. Tapi ingat, itu adalah batu yang sementara menutup mata kita dan rohani kita untuk melihat sesuatu yang dahsyat Tuhan siapkan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sebagai dasar perenungan kita pagi hari ini, kita membuka Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya tidak akan baca secara bertanggapan, tapi saya baca bergilir sampai mana batas 12 itu selesai ya, supaya was-was, jangan juga menghitung, kecuali timpel tidak usah. Jadi mulai dari Anggi ayat 1 sampai ayat 12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke. Ayat 1, 2, 3.
Ayat 4. Tiba ada dua orang memakai pakaian baju. Mereka sangat ketakutan dan mengerutkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Kepadamu ketika ia masih bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang dosa dan dikalikan dan akan bangkit pada hari." Maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Dan setelah mereka kembali, mereka menceritakan semua itu kepada 11 murid dan kepada 11 saudara. Perempuan itu diawali dari Saudara dan Yohanes dan perempuan lain bersama juga yang bersama dengan mereka. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Perempuan kemudian bangun, lalu cepat-cepat pergi. Ketika ia menjuru ke dalam, ia melihat hanya kain kamar saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hati, apa yang kiranya telah terjadi. Terima kasih Bapak Haji yang kita mendengar. Nah, perhatikan ayat 1. Kita belajar dulu. Semua sekolah kan? Ya. Hari pertama dalam mindset kita selama itu jatuhnya hari apa? Senin ya. Iya kan? Ya, mulai hari ini berubah. Itu hari pertama kerja untuk Indonesia. Hari pertama Alkitab itu adalah hari Minggu, hari Ahad. Ya, kalau tidak percaya perhatikan. Hari ketujuh itu adalah hari Sabtu, Sabat. Jadi diubah pikirannya. Selalu kita hari pertama Senin, bukan. Itu hari kedua. Nah, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat ada beberapa hal yang terjadi di sini. Dan ini adalah tiap tahun kita peringati tentang kebangkitan Kristus, betul kan? Tapi ada banyak orang yang berulang kali mendengar, bahkan mungkin sudah hampir setengah abad mendengar tentang Yesus sudah bangkit, tapi dia sendiri tidak pernah bangkit dari hidupnya. Itu masalah. Ada juga yang sudah bangkit, sudah lahir baru, oke. Tapi seringkali masa lalu itu menutup mata untuk melihat masa depan yang penuh dengan kepastian. Ada di sini yang masih takut dengan masa depannya. Saya nanti, saya jadi apa ya? Apalagi yang masih sekolah, masih kuliah ada? Ada? Tidak ada? Ada. Masih ada. Yang bingung masa depan seperti apa ke depannya ini? Masih ada? Masih. Berarti kita masih punya batu besar. Ya. Dan kita harus membuat batu besar yang menghalangi cara pandang kita. Izinkan malaikat Tuhan itu menggulingkannya. Nah, saudara, waktu kita bicara batu terguling, kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kondisi para perempuan ini. Jadi, di hari pertama itu mereka mau berangkat ke kubur untuk memberi rempah-rempah kepada mayat Yesus. Dan mereka tahu bahwa kuburan Yesus itu ada batu ditaruh. Dan bukan batunya kecil-kecil kayak yang kita pungut-pungut tadi malam. Tapi besar sekali. Nah, waktu saya baca ini, saya persiapkan ini, saya ingat di Toraja itu, saya pakai bahasa kampungku, karena itu daerahku gitu ya. Tidak ada dulu orang ditanam ke dalam tanah. Tapi batu dipahat, lalu diukur tingginya mayat dengan pintu itu persegi, tidak sampai 1 meter persegi, tergantung. Yang penting bisa masuk itu mayat, digulung, bukan ditaruh itu, tapi digulung pakai kain ulat gitu, baru dikasih masuk. Nah itu bukan kayak di sana, bukan, tapi harus naik ke atas batu itu pakai kayu. Nah, itu cukup berat cara kerjanya. Nah, tadi malam kita sudah belajar. Jadi ini per episode. Tadi malam bahwa di dekat Yesus disalib itu ada apa?
Taman. Ada taman, puji Tuhan. Sekalipun tadi berenang tapi tidak dibawa air garam itu, pengetahuannya itu penting. Ada taman dan di taman itu ada kuburan yang belum pernah dipakai. Nah, ternyata di Timur Tengah, khususnya di daerah Israel itu rata-rata kuburan seperti itu sudah. Ya, ada batu. Nah, perhatikan. Jadi ketika perempuan ini Magdalena dan teman-temannya mau ke kuburan, itu sepanjang jalan berdiskusi. Siapa nanti yang menggulingkan batu itu ya? Ya kan? Siapa nanti yang menggulingkan batu itu? Kita ini semua perempuan. Dan batu itu cukup berat. Itu yang terjadi. Sampai mereka tiba. Nah, mari kita melihat sama-sama. Pasca juga merasakan hal yang sama. Mereka membawa rempah-rempah dengan satu kekhawatiran besar. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Markus pasal 16 ayat 3. Namun apa yang mereka temukan? Batu itu sudah terguling. Apa yang kita mau? Ada 3 poin kita pelajari hari ini. Seringkali kekristenan kita tidak menentukan bagaimana hidup kita sebenarnya. Tapi seringkali kita mengatakan kita Kristen. Kalau Pak Gembala bilang hari Minggu kemarin, jangan menjadi beragama Kristen, tapi jadilah orang Kristen. Apa bedanya? Kalau beragama Kristen, bisa jadi Anda rajin ke gereja secara religius, tapi belum tentu Anda pelaku kebenaran. Orang Kristen adalah tidak perlu dia mengaku beragama, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan secara utuh. Itu orang Kristen yang disebut dengan murid. Apa tadi malam murid? Halo. Murid sejati. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, batu yang terguling. Allah mengambil alih penghalang kita. Ada banyak saudara ketika manusia jatuh dalam dosa, banyak dosa itu menjadi penghalang untuk melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menentukan tujuan peta hidup saudara dan saya. Dosa itu yang membuat kita buta terhadap rancangan Allah. Dosa itu yang membuat kita tidak mengerti apa tujuannya Tuhan menciptakan kita. Dosa itu membuat kita sulit untuk memahami apa yang Allah mau sepanjang hidup ini. Nah, siang pagi hari ini kita belajar Tuhan, batu yang terguling, Allah mengambil alih penghalang itu. Kenapa? Karena memang kita tidak mampu. Kita terintimidasi dengan perasaan, emosi kita yang kadang-kadang itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Sudah betul saya mau pergi ke tahun depan. Rencanaku begitu, tapi siapa jodohnya? Gitu. Mungkinkah nanti saya jadi direktur? Tidak mungkin. Saya kan cuma anak biasa-biasa saja. Itu seringkali menjadi penghalang. Batu besar yang menutup kubur Yesus melambangkan segala sesuatu yang mustahil bagi manusia. Perempuan-perempuan ini melihat mereka punya diri itu lemah. Siapa yang akan menggeser batu itu? Bahkan ketika mereka datang, siapa yang mencari Tuhan? So tidak ada dia. Malaikat kasih tahu, dia sudah bangkit. Padahal jauh sebelumnya Yesus sudah kasih tahu, anak manusia pasti mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Kita pun dari sekolah minggu sudah tahu, betul nggak? Iya kan? Tapi kalau ada masalah, kita bukan bangkit di hari ketiga. Larut sampai terluka, sampai dendam, sampai benci, betul? Bahkan sulit untuk memaafkan. Itu kondisi kita. Karena selalu kita berpikir bahwa itu tidak mungkin. Apalagi saya ini kasihan. Kalau sudah, kasihan. Semakin jadi itu. Kita selalu mengukur Allah kita dengan fisik kita. Secara fisik batu itu berat. Secara rohani batu itu melambangkan kuasa maut yang seolah-olah menang. Saudara, waktu saudara terintimidasi dengan masalah, saudara memikirkan masalah itu jauh lebih besar daripada imanmu, saudara sementara dihimpit oleh batu. Itu batu persoalan. Nah, namun berita kebangkitan Kristus dimulai dengan fakta bahwa Allah sendiri bertindak menggulingkan batu itu. Lalu caranya gimana? Tidak ada jalan lain
Berserahlah sama Tuhan. Bilang samping kiri kanan, batu masalah sebesar apapun dalam hidupmu, serahkan sama Tuhan. Batu masalah dalam hidup serahkan sama Tuhan. Karena itu menghambat pertumbuhan saudara dan saya. Kita tidak akan pernah lihat bagaimana Allah yang berdaulat itu untuk melihat rencananya bagi setiap pribadi kita atau bagi setiap komunitas ini kalau tidak berserah. Tidak mungkin. Karena ukuran kita adalah diri kita. Saya kasih contoh. Dia pemulihan Palu berapa totalnya yang hadir tiap minggu? BPH ada yang tahu? 15, 10, 15 sampai 20. sampai 20. Tuh, sekarang saya tanya, pernah nggak cari dana? Untuk acara-acara pernah? Basar. Pernah basar-basar. Marketingkan nama Tuhan Yesus? Pernah? Nggak pernah. Pertanyaannya, apakah BPH dengan gembala sampai bisa semua bisa terjadi? Tidak. Tapi intinya adalah batu itu kita serahkan Tuhan, gulingkan untuk melihat cara Tuhan bekerja. Bilang sama kiri kanan, gulingkan batu itu, lihat cara Tuhan bekerja. Bukan batu itu. Lihat cara Tuhan. Saya tidak tahu batu guling, batu apa ada dalam dirimu, apakah batu dendam, apakah batu nyaman, apakah egoisme, apakah sakit hati, apakah kepahitan. Semua itu adalah batu, saudara. Kebencian, apapun itu. Dan waktu itu kita pelihara. Siapapun tidak akan pernah mampu mencungkil. Karena itu berat. Tapi waktu kita bilang, ini aku Tuhan, maka dia akan punya cara untuk mengatur. Bisa mengerti sampai sini? Kebangkitan Kristus dimulai dengan fakta bahwa Allah sendiri yang bertindak. Pesan yang kita dapat dari ini adalah jangan fokus pada beratnya beban hidupmu. Semua kita yang masih hidup di dunia ini punya beban. Kalau ada yang tidak punya beban, kayaknya uratnya yang salah. Iya kan? Semua kita punya beban, betul? Tapi bagaimana respon kita? Apakah beban itu kita biarkan menguasai kita? Ataukah beban itu kita letakkan pada yang maha kuasa, yang mampu menggulingkannya? Itu pilihan. Mau kasih ke Tuhan atau kita yang jalan sendiri? Nanti baru bilang begini, menyerah saya. Jangan sampai. Ya. Ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada satupun kuasa manusia atau maut yang bisa menutup kembali. Wahyu jelas. Ketika Tuhan yang membuka, tidak ada manusia yang dapat menutup. Dan ketika Tuhan yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Saudara, kita semua punya akses yang sama. Tapi persoalannya adalah kenapa seringkali akses itu tidak terbuka? Karena kita memberi hidup kita setengah. Saya tanya, kalau kita guling batu cuma sedikit, terus mau masuk ke dalam, itu berat, sakit, atau loss? Cuma sedikit yang bisa kita geser. Tapi kita butuh untuk masuk itu. Saya tanya, sakit nggak? Sakit. Mau nggak tidak sakit? Mau. Kasih ke yang punya batu itu. Batu penjuru hidup, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, mari kita lihat tentang kubur yang kosong. Dalam asumsi, dalam pemikiran mereka bahwa mereka pergi rempah-rempah di hari pertama itu karena mereka lupa kalau Sang Juru Selamat itu pernah bahkan seringkali memberitahukan bahwa hari ketiga dia akan bangkit. Seringkali kita juga melupakan itu, bahwa Yesus yang kita sembah bukan hanya lahir dan mati, tetapi dia sudah bangkit. Artinya segala sesuatu sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, tidak ada perkara yang mustahil bagi. Kubur kosong itu melambangkan masa lalu yang sudah selesai, kecuali saudara belum lahir baru, atau sudah lahir baru tapi membiarkan dendam berakar pikat di dalam diri. Batu terguling bukan supaya Yesus bisa keluar,
Karena sebagai Tuhan dia bisa keluar dengan cara apapun, saudara. Jadi kalau saudara berpikir, ya tidak terguling juga itu batu, ya bisa kok, ya kan? Bisa. Siapa yang bisa membatasi kuasanya? Tapi kenapa? Melainkan supaya kita bisa melihat kedalaman dan menyadari bahwa Yesus tidak ada lagi di antara orang mati. Jadi Yesus tidak perlu dibuka itu batu juga dia bisa bangkit. Kan dia Tuhan, ya kan? Tapi apa yang membuat harus dibuka supaya kita ini dan murid-muridnya saat itu bisa melihat ke dalam dan membawa kesadaran bahwa tidak ada lagi orang di antara orang mati. Yesus yang kita sembah itu tidak ada lagi ada di antara orang mati. Kubur yang kosong berarti kutuk dosa, kegelapan masa lalu telah dikalahkan. Kutuk dosa, kegelapan masa lalu sudah dikalahkan. Amin. Coba tanya kita, masih ada enggak kegelapan masa lalu yang hinggap hari ini? Dia bilang begini, so tidak, tapi masih sering datang bertamu. Maksudnya hari ini so tidak tapi masih sering datang bertamu. Saudara, hati-hati. Seringkali saudara kita tidak menyadari bahwa kita percaya Yesus bangkit. Amin. Tapi dalam arena hidup yang penuh dengan kompetisi, kita tidak sadar bahwa kita masih ada di area pekuburan. Saudara, perhatikan. Kita percaya Yesus bangkit. Amin. Kita percaya ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tapi seringkali ranah proses hidup kita ternyata masih ada di area pekuburan. Apa itu? Terjebak dalam penyesalan masa lalu. Selalu, saya begini. Kenapa begini? Selalu mempertanyakan. Semua itu sudah diselesaikan. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa masa lalu Anda tidak lagi memiliki kuasa untuk menahan Anda melihat masa depan yang Tuhan siapkan. Amin. Kasih tahu temanmu, barangkali ada hari ini yang menghalangi, mungkinkah jodohku datang? Mungkinkah saya nanti jadi presiden? Mungkinkah? Mungkinkah? Apakah Jokowi pernah jadi presiden? Tidak. Ya kan? Dan siapa yang bisa membatalkan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya? Tidak. Tapi kita harus mengerti bahwa hari ini kita jadi orang Kristen yang sesungguhnya mengerti, memahami bahwa kubur kosong itu membuktikan masa lalu kita tidak perlu lagi ada. Area kita adalah bukan pekuburan, tapi area kita adalah kehidupan menuju kekekalan. Amin. Yang ketiga, pintu masa depan saudara dan saya terbuka lebar karena Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah pemilik langit, bumi, dan pengendali segala alam semesta dan juga hidupmu. Amin. Amin. Jadi kalau besok-besok diputusi dia tidak usah takut. Itu digeser, Tuhan siapkan permata hati. Amin. Ya. Itu digeser, Tuhan siapkan yang terbaik. Kalau Kak Dila bilang begini, hei calon suami, karena tinggal 1 bulan dulu, nggak pernah dia berteriak begitu, saudara. Nanti setelah selesai dengan konseling pernikahan, dia sudah berani memproklamirkan dialah yang Tuhan siapkan. Tinggal peneguhan, tunggu 1 bulan. Kita pun belum tahu seperti apa alurnya. Amin. Maka imanilah dengan cara Tuhan. Nah, yang terakhir, masa depan terbuka. Ketika Yesus mati, murid-muridnya melihat bagaimana dia disiksa. Murid-muridnya melihat dan memberikan kabar bahwa dia dikubur oleh 2 pribadi yang tadi malam kita pelajari. Dan di hari pertama,
Para perempuan ini sesuai adat budaya orang Yahudi mau memberi rempah-rempah. Tetapi fakta realita bahwa apa yang pernah dijanjikan Yesus adalah suatu kepastian yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahwa saya pasti mati, tapi saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kubur itu kosong. Bukan berarti Yesus tidak bisa bangkit kalau batunya nggak digeser. Bukan. Tetapi itu mau memberikan kepada kita bahwa benar Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang punya kedaulatan, punya kekuasaan atas maut. Maka kita yang percaya tidak ada lagi bagian untuk kita diikat oleh dosa. Karena itu sudah diselesaikan secara tuntas total oleh Kristus. Maka hari ini, apa bagian kita? Bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, masa depan itu terbuka. Tugas kita adalah teruslah berkarya. Saudara, ketika pernah saudara melamar pekerjaan atau apapun itu lalu tidak diterima, jangan bilang begini, Tuhan lupa tahu atau Tuhan tidak mengasihiku. Bukan. Tuhan sementara mempersiapkan yang terbaik. Ketika batu terguling, para murid tidak lagi meratap di depan kubur, melainkan pergi memberitakan kabar sukacita. Perempuan-perempuan yang tadinya melihat itu ketakutan, ada 2 malaikat kan dibilang di situ, dan mereka pulang memberitahukan dengan penuh sukacita bahwa Yesus bangkit. Apa bagian kita hari ini? Kebangkitan Kristus memberikan kita kekuatan untuk terus berkarya dan menaruh pengharapan baru kepadanya. Dia tidak memegang maut, tidak memegang hari esok, tapi Yesus memegang hari esok saudara dan saya. Amin. Pesan yang kita dapat adalah jangan berhenti di depan karena kesulitan, tapi serahkan kesulitan itu pada Kristus. Saya ulang, jangan berhenti berkarya karena kesulitan, tapi serahkan kesulitan itu kepada siapa? Kristus. Sebagai kesimpulan bahwa batu sudah terguling membuktikan bahwa Allah yang kita kenal itu telah menyelesaikan secara tuntas. Yang kedua, kubur kosong membuktikan bahwa tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Karena maut itu telah dikalahkan oleh Kristus. Yang ketiga, dengan semua itu sebagai pengikut Kristus, kita punya masa depan yang sungguh sangat indah dan terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang sungguh luar biasa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa kami mengenal Engkau karena anugerah-Mu. Dan kami mau Tuhan tidak hanya sekedar tahun ini memperingati Paskah, tapi sungguh-sungguh kami merefleksikan diri. Mungkin masih ada batu-batu yang seringkali menghalangi kami untuk mengenal pribadi-Mu lebih. Dan itu membawa kami untuk sulit melihat apa yang menjadi tatanan Tuhan dalam hidup ini. Olehnya itu Bapa, Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal jiwa kami, Engkau mengenal pribadi kami. Tuntun kami Tuhan untuk belajar menyerahkan semua masalah-masalah yang menghalangi kehidupan kami lebih dalam kasih sukacita yang dari Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, terutama yang hadir di hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan. Kebenaran firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil pulih dijalankan, kita nyanyikan nyanyian pengajaran. Jangan lelah bekerja di ladangnya.
Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Takkan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar limpah. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan masuk dalam persembahan dan kita doa syafaat kepada Hari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menikmati indahnya alam semesta yang Kau anugerahkan. Tapi tidak mengurangi sukacita kami bahwa yang lebih berharga dari semua itu adalah napas hidup, kesehatan, kekuatan, dan berelasi dengan pribadi yang tak terbatas, yaitu Yesus Tuhan kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang sudah Kau berikan, sehingga kami bisa menyapa Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang kurang dalam diri kami, tetapi kebenaran-Mu mengajarkan kepada kami hari ini untuk tidak melihat itu. Karena batu itu sudah diguling, maka yang harus kami pandang adalah pribadi yang menggulingkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga apapun keberadaan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau-lah yang bisa menjamin kepastian kehidupan kami. Baik itu kepastian tentang keselamatan, maupun kepastian penyertaan setiap waktu dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Dan sebagai pernyataan ungkapan syukur kami atas segala berkat-Mu ya Allah, adalah kami memberi hidup kami sepenuhnya bagi-Mu, Sang pemegang kendali atas seluruh kehidupan ini. Terima kasih Bapa, juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami serahkan sebagai bukti ungkapan syukur kami. Bukan seberapa banyak, tetapi bagaimana hati kami di hadapan-Mu pemberi. Karena sesungguhnya kami tahu bahwa semua yang kami miliki ini adalah milik Tuhan. Tuhan, terima kasih kami juga bisa ada di Bonioge karena kemurahan Tuhan. Bisa bertemu dengan saudara baik yang baru maupun yang lama untuk sama-sama menikmati kebersamaan. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami dipertemukan dalam kasih Tuhan tanpa batasan sosial, tanpa batasan umur, tanpa batasan ekonomi. Kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan inilah bukti bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan tidak pernah memberikan ruang batasan, tapi berrelasi sebagai pribadi anak-anak Allah untuk saling mengasihi, saling melengkapi. Terima kasih untuk semalam kami ada di sini. Cuaca Tuhan Kau berikan dengan baik. Sekalipun ada insiden hujan, tapi kami percaya juga itu adalah berkat Tuhan. Kebersamaan yang kami bangun dari kemarin sampai hari ini Tuhan, kami percaya memberikan kesan yang luar biasa, bahwa kasih-Mu lah yang membuat kami bisa saling melengkapi, saling menyapa satu dengan yang lain. Dan biarlah kekuatan kuat kuasa-Mu itu Tuhan menjadi pegangan bagi kami, bahwa tidak ada yang perlu kami ragukan, tidak ada yang perlu kami takutkan, tidak ada yang perlu membuat kami gelisah, tidak ada yang perlu membuat kami gentar. Karena yang memegang kehidupan kami adalah Yesus Kristus Tuhan, yang sudah bangkit dan mengalahkan kutuk dosa, kutuk persoalan dalam hidup kami. Persoalan bagaimana kami menyerahkan semua itu kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pribadi kami yang sudah hadir. Engkau mengenal keluarga kami, Engkau mengenal latar belakang kami, Engkau mengenal pergaulan kami, Engkau mengenal studi kami, Engkau mengenal seluruh eksistensi hidup kami. Lainnya itu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada hal-hal ya Tuhan yang tersembunyi di hadapan orang lain, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, kami berdoa siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan, pulihkan ya Allah
sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi anak-anak yang memiliki kemerdekaan sejati dari Kristus itu. Terima kasih Bapa karena kami tahu belenggu dosa sudah dipatahkan, belenggu dosa sudah dikalahkan dengan kebangkitan-Mu. Biarlah kami juga Tuhan mengalami kebangkitan terobosan yang baru untuk berkarya bagi Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh dunia, umat-Mu yang merayakan Paskah, supaya mereka tidak terjebak untuk merayakan secara rutinitas atau secara liturgi saja, tapi sungguh menyadari betapa indahnya, betapa luar biasanya pengorbanan Kristus bagi kami. Biarlah semua umat-Mu Tuhan ambil bagian dan menyadari bahwa tanpa pengorbanan maka kami akan tetap sama untuk menuju kepada kebinasaan yang kekal itu. Tuhan, terima kasih Bapa, berkati Kota Palu di mana kami ada. Berkati juga tempat ini Tuhan yang memberi ruang bagi kami untuk beribadah. Dan kami menyerahkan seluruh pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Biarlah Engkau sendiri dengan hikmat bijaksana sebagai sang kepala negara akan memerintah dengan kuasa-Mu melalui wakil-wakil pemerintah Tuhan, yaitu pemerintah kami sebagai wakil Allah. Tuhan, terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua tatanan, aturan, kebijakan yang dibuat sungguh berkenan di hadapan-Mu. Jika ada hal-hal yang tidak sesuai ya Allah, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghalau dengan cara-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat yang merayakan Paskah kebangkitan Kristus hari ini, supaya tidak terjebak hanya secara rutinitas, secara agamawi, tapi sungguh menyadari bahwa pengorbanan Kristus tanpa batas itu alasannya bukan karena kami baik, tetapi karena sungguh-sungguh mengasihi kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami menyerahkan untuk perjalanan kami pulang sebentar, seperti Engkau menyertai kami tiba di tempat ini. Maka dengan iman pengharapan yang sama, baik yang berkendaraan roda 2 maupun yang berkendaraan roda 4 ya Allah, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami pulang dengan tuntunan penyertaan Tuhan yang ajaib, dan kami tiba di tengah-tengah keluarga, tempat tinggal kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati tempat tinggal kami, berkati pergaulan kami, berkati studi kami, berkati masa depan kami. Karena hanya Engkau Tuhan sumber segalanya, yang mampu melihat dan menilik dan memberikan jalan keluar, bahkan yang mampu menjamin masa depan kami. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ketika kami menutup ibadah kita pada saat ini, saja semua bangkit berdiri, kita akan dengarkan kasih yang terdapat. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akalmu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya, kasihilah sama yang manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan Kitab. Menyanyikan nyanyian syukur kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah berbudi ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah bukan korban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Biarlah kasih sukacita dan sejahtera yang melampaui segala akal turun atas kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami menutup ibadah kami pagi siang hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Silakan dulu saat itu Selamat Paskah. Oke, baik. Tes. Ya, silakan selamat Paskah dan kita akan foto bersama ya. Foto katakan kita pakai dia. Di laut selamat Paskah. Siapa yang taruh hati? Kita. Ya, yang kalah terus. Dapat balon yang pecah. Seksi acara yang Paskah. Ada Paskah guys. Ada Paskah yang sudah mengantuk. Ini kita tidak mau bunyi. Pembagian hadiah dulu baru kita foto letaknya ke sana ya. Kita cek. Bagus. Silakan. Ya. Jangan dulu bergerak. Cukup pembagian hadiahnya juara. Boleh. Ya, yang kalah pulang. Ada. Maaf, sekolah berjaga. Itu karena Ada. Makasih ya kita bersama. Oke, shalom. Oke. Kita masuk dalam pembagian hadiah game untuk yang menang-menang aja. Oke. Pulang yang kalah. Menang aja. Oke, dari games yang sudah kita lakukan dari tadi malam sampai tadi pagi, kita sudah lihat kelompok yang mendapatkan poin paling tinggi, mendapatkan 5 poin diraih oleh kelompok 2. Maka yang juara 1 dalam games ini adalah kelompok 1. Juara 2 atau juara terakhir adalah kelompok 2. Oke. Terakhir bukan 2.
Juara terakhir. Cek ketika lu pakai lompok. Pertama dan terakhir. Ya. Pertama dan terakhir. Dokumentasi pengambilan gambar untuk yang berhadiah. Oh, besar banget nih. Mas sama Oke, kita mulai dari yang juara terakhir. yang juara terakhir. Percaya diri. Iya, satu kelompok saja. Iya, baju. Oh, harus semua. Nama kamu, Le. Satu kelompok. Oh, ini yang juara terakhir. Kalau saya. 1, 2, 3. 1, 3. Begini. Iya, peace. Peace dong, jangan 2. Mana dong? 1, 2, 3. Oke. The winner. The winner of Wah, besar itu. Iya dong. wow. Ya ini iPhone 17 Pro Max. ini adalah Kunci mobilnya bagian. Oke, silakan bagi dengan Kelompok yang dapat juara 1 dari kelompok 2. Ayo, tabe. Apa maksudnya? Raja Sulaiman. Raja Salman. Foto. Difoto kasih yang kanan. Sama anu kita. 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Satunya mana? Satunya. 1, 2. Tadi yang kedua. Jadi kelompok 2. Kan kelompok 2 tapi juara 1. Barat ya. Oke, demikian untuk pembagian hadiahnya. Sampai jumpa di pasca selanjutnya. Habis ini kita menunggu makan siang. Oh, sudah ada. Foto dulu. Foto. Jadi ada di sini dong. Sini aja. Karena belakangnya bagus. Iya. Jadi kita begini. Pantai dong. Menghadap ke sini. Iya, di pantai bagus. Pantai. Ya, maksudnya Di pantai. Jangan itu yang tidak yang basah itu. Iya, yang di bawah. Di sini Astur di sana lagi. Iya, di situ. Oke, Bukan di boleh. suasananya. Kusir dulu ya. Begini dong. Salah. Begini dong. Begini dong.